Shalom adik-adik. Puji Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Sebentar kita akan memulai acara sekolah minggu kita. Sebelum kita angkat pujian, saya undang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Sembari kita angkat pujian, bila roh Allah ada di dalam. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan. Kita angkat pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Lebih semangat lagi angkat pujian ini. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari. Lebih semangat lagi, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti, bukan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Haleluya. Kita angkat pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Lebih semangat lagi angkat pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia sangat tidak dengan suka cita. Dia mengasihi, mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Lebar, lebar. Tinggi, tinggi. Besar, besar. Kita angkat kembali pujian ini. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Katakan Dia mengasihiku, mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Katakan besar. Tinggi, tinggi. Dalam, dalam. Besar, besar. Kembali angkat pujian nih. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia sangat
puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan adik-adik yang di rumah duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup matanya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat pujian. Hanya dekat Allah. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersyukur lagi. Angkat pujian. Hanya dekat Allah. Jalan sepanjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu.
Haleluya. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu. Oh Yesus, haleluya. Sungguh indah sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Lipat tangannya, tutup matanya, saya undang Abang bersambung ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Bapa. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau tanamkan firman-Mu agar tanam di hati kami. Terima kasih Yesus, kami sangat sebelum tangan-Mu dan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Kurang semangat ya? Tentunya kurang semangat kayaknya. Selamat pagi adik-adik. Sudah menyanyi buat Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan ucapan syukur di pagi hari. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pagi ini kita masih ada untuk beribadah kepada Tuhan, kita percaya itu karena kasih, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita semua, bagi setiap adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya. Mari ambil Alkitab kalian masing-masing dan duduk yang manis. Kita buka di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang sangat sedikit sekali, maka dari itu adik-adik harus duduk diam. Dengar firman Tuhan ini karena judulnya adalah Menara Babel. Siap untuk dengar firman Tuhan? Siap? Haleluya. Pada zaman dahulu di bumi ini yang Tuhan ciptakan, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Jadi tidak ada bahasa Jepang, tidak ada bahasa Jawa, tidak ada bahasa Sunda, Batak, apapun tidak ada. Hanya satu bahasa yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka tahu, karena dengan keadaan satu bahasa mereka saling mengerti satu dengan yang lainnya. Coba kalau kita pergi ke luar negeri, ada yang orang Jepang, ada orang Cina, ada orang Amerika, orang siapapun. Kalau mereka berbicara, pasti kita tidak akan mengerti. Oleh karena itu, itulah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sebelum terciptanya bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, ada ceritanya adik-adik. Adik-adik mau tahu? Mau tahu ceritanya? Pasti penasaran. Suatu hari semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Di tanah apa? Sinear. Mereka mempunyai rencana. Rencananya itu sebetulnya rencana yang bagus. Rencana yang luar biasa. Karena mereka ingin mendirikan sebuah bangunan yang sangat tinggi. Mereka mendirikan rumah di tanah Sinear, mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota yang sangat luar biasa. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah apa ya? Sebuah menara. Menara itu adalah pasti bangunan yang sangat tinggi dan tinggi sekali. Karena puncaknya itu harus sampai ke langit. Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Oleh karena itu adik-adik, mereka bersama-sama
berkata satu dengan yang lainnya. Dia panggil, sini, ayo kumpul. Ayo kumpul, karena dengan satu bahasa mereka bisa kumpul, mereka bisa mengerti. Mereka bilang, ayo kita buat batu bata yang banyak sekali. Buat apa katanya? Kita bikin menara bangunan yang tinggi sampai ke langit. Supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Supaya kita kumpul di menara ini. Karena menara ini akan jadikan kita sangat terkenal katanya. Nah, semua manusia itu akhirnya saling bantu-membantu. Bantu-membantu membuat batu bata 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai batu bata itu sangat-sangat amat banyak. Akhirnya bisa membuat menara yang sangat tinggi. Nah, semakin tinggi menara itu dan ternyata adik-adik apa? Menara itu sudah hampir selesai. Karena sudah hampir selesai, Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Kenapa? Sebab apa Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka? Padahal memang manusia itu ingin membuat yang takjub, yang bagus, yang luar biasa. Menara yang menjulang tinggi sampai ke langit. Tapi apa adik-adik? Tuhan tidak inginkan itu semua. Tuhan ingin mereka itu berpencar, mereka itu pergi menyebar ke seluruh dunia, memenuhi bumi yang Tuhan ciptakan ini. Seperti perintah Tuhan kepada Adam. Lalu Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat mereka? Apa yang Tuhan lakukan buat manusia-manusia itu? Tuhan kacaukan bahasa mereka. Pada saat satu orang bilang ambilkan batu itu dengan bahasa Jawa, yang satu ngertinya bahasa Sunda. Gak ngerti. Lah itu disuruh apa aku? Kok kamu bahasanya lain? Yang satu lagi disuruh, kok lain? Kenapa mereka bahasanya tiba-tiba kacau? Kenapa mereka bahasanya berbeda satu dengan yang lain? Sehingga mau menyuruh ambil batu bata, diambilnya semen. Atau mau menyuruh ambil sesuatu mungkin cangkul atau apa, mereka ambil yang lain. Nah, disitulah Tuhan berikan kekacauan bahasa buat mereka. Nah, adik-adik, kenapa semuanya itu terjadi? Karena Tuhan ingin menggenapi firman-Nya. Tuhan ingin manusia itu menyebar ke seluruh bumi, penuhi bumi ini, penuhi dengan manusia yang pergi kemana-kemana, maksudnya ke daerah-daerah mana, pokoknya harus penuh, jangan tinggal di satu tempat saja atau satu kota saja. Oleh karena itu, setelah Tuhan kacaukan bahasa mereka, akhirnya menara yang hampir tinggi itu hampir selesai, tidak berhasil mereka buat. Karena apa adik-adik? Bahasa mereka satu dengan yang lainnya tidak mengerti. Sampai saat ini makanya disebut menara Babel. Babel itu artinya kekacauan atau kacau. Nah, karena itulah sampai sekarang kita di bumi ini memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda. Itu adalah kalau dibilang takjubnya Tuhan ya, kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kalau Tuhan sudah bilang harus kacau. Kalau Tuhan sudah bilang ciptakan bahasa itu berbeda-beda, pasti Tuhan berikan bahasa itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sudah ada ketemu orang Jepang, ketemu orang Cina, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang apalagi banyak banget. Nah itu kan sudah beribu-ribu, nah mereka bahasanya itu lain-lain. Itu terjadi karena apa? Menara Babel yang Tuhan berikan hukuman kepada manusia itu supaya menara Babel itu tidak menjulang tinggi sampai selesai. Itu akan membuat kesombongan buat manusia di situ. Nah, selesai sampai di sini firman Tuhan tante. Kalau adik-adik mengerti firman Tuhan ini, adik-adik ambil baiknya dengan menghafal ayat hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 29, bunyinya seperti ini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi ya, tante katakan Kisah Para Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah semua yang terjadi keadaan saat ini membuat adik-adik semakin taat kepada Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujian Bila Roh Allah Ada di Dalam. Saya undang adik-adik yang di rumah kembali bangkit berdiri. Kita mau menari-nari sama-sama. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan. Seperti Daud menari, ku kan 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 menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kembali angkat pujian ini. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Lagi ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ini kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Saya undang Abang Christian bawa kita dalam doa. Ayo mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati agar firman-Mu dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami ingin berpisah. Kau berkati ya Tuhan. Dan nonton Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah.